Tapi Allah menakdirkan saya posisinya begini. Katanya jadi kiai. Allah memercikan sebagian ilmu sedikit kepada saya. Ini harus disampaikan karena ilmu ini amanah. Supaya apa? Supaya Allah yang maha mendengar ridho. Nah, selesai kita. Perkara saudara enak kepada saya yaitu urusan lambung saudara ya, mual. Mau mengumpat ya sok we, setiap perkataan kembali kepada yang bicaranya. Apakah kita jadi hina dengan dihina orang? Tidak. Kita hina kalau apa? Kalau dihinakan oleh Allah. Apakah kita jadi mulia karena dipuji orang? Tidak juga. Kita mulia kalau dimuliakan Allah. Yang ngasih pahala siapa? Yang menggugurkan dosa siapa? Yang punya sorga siapa? Hai, kenapa kita ribet dengan penilaian orang? Orang tidak akan semuanya suka kepada kita, walaupun sudah mati-matian kita berusaha melakukan yang terbaik. Rasulullah SAW sempurna tuh. Niatnya sempurna, ilmunya sempurna sebagai manusia, amalnya sempurna, akhlaknya sempurna. Tetap saja ada yang tidak suka. Padahal Rasulullah itu berjuang agar orang itu selamat. Tapi orang itu malah benci. Malah padahal Rasulullah itu mendakwahi agar dia selamat. Dikasih contoh, didakwahi, didoakan. Tapi balikannya menghina, mencaci, memusuhi. Semua kembali ke pembuatnya. Jadi jangan ribetlah dengan cuek. Tidak. Kita harus bergaul dengan sikap terbaik, standarnya yang disukai Allah, bukan ingin disukai orang. Ribetnya hidup itu ingin disukai orang. Ya kan? Siapa yang waktu naksir seseorang kan jadi ribet, betul ya? Rambut dibelah tengah, ternyata dia sukanya dibelah belakang. Gimana? Ah, ini sekedar cerita ya. Astaga, jangan naksir katanya, cerita ini jangan ditiru. Lalu kata si wanitanya itu, jangan keriting, tapi kedengarannya sok atau jangan keriting. Waktu dia ke salon udah lempeng lurus-lurus di salon jadi keriting. Pas udah ketemu, kenapa keriting? Jangan olah keriting. Salah dengar. Atau dibetotin satu-satu, menderita, capek lalu berbuat demi menyenangkan orang. Tapi kita senangkan orang demi Allah supaya senang ke kita. Sama. Nanti bedanya apa? Kalau kita berbuat sesuatu ingin dinilai Allah, pasti top tuh. Puncaknya sikap kita. Bukan hanya bagus luarnya, tapi bagus sampai ke hati-hatinya. Tapi kalau ingin disukai orang, hanya ngebagus-bagus, casing, cenderungnya acting bagusnya. Capek. Semua yang acting tuh capek. Yang enak tuh ikhlas. Itu teorinya. 4, yang terakhir kita pasti bikin dosa nih, karena bukan malaikat. Tapi ada kuncinya supaya tetap dicintai Allah, yaitu kalau berbuat dosa bagaimana? Bagaimana? Salah. Bukan tobat. Segera tobat. Iya. Wasari'u ila magfirah. Segera tobat. Banyak yang tobat tapi ditunda. Mau tobat? Mau kapan? Nanti udah agak tua. Gitu.
masih muda saya mau berpuas-puas dulu. Padahal dia mati muda. Segera tobat. Cuman 4 kuncinya dalam hidup ini. Diberi nikmat, syukur. Makin dalam rasa syukurnya. Apa saja kunci syukur? 1, hati. Orang syukur tuh hati yakin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun itu milik Allah. Dari Allah. Makhluk hanya jalan, bukan sumber. Orang tidak bisa syukur ketika menganggap makhluk sumber. Tidak bisa. Makhluk itu cuma jalan. Sumber segala karunia adalah Allah. Karena pemilik segala-galanya adalah Allah. Apa dalilnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang kedua, syukur itu apa? Lisan. Afdalud du'a alhamdulillah. Jadi orang syukur hatinya itu tidak pernah berharap dari makhluk. Karena orang syukur tahu semua pemberian ini dari Allah. Lalu lisan memuji Allah. Misalkan kita dikasih uang 50 miliar. Berat mana dalam timbangannya? 50 miliar atau ucapan alhamdulillah? Alhamdulillah. Garong ada yang dikasih. Gangster dikasih triliunan. Tapi tidak bisa menyebut alhamdulillah. Kunci. 3, ciri ahli syukur. Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Itu syukur. Diberi kening, nikmat. Gimana kalau nggak ada keningnya? Ya. Disujud. Kasih mata, nikmat. Lihat yang Allah sukai. Baca Quran. Banyak belajar. Mulut, nikmat dari Allah. Gunakan falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Punya rezeki, nikmat. Banyak sedekah. Ya gak apa-apa. Setiap orang punya kekhasan masing-masing. Gak apa-apa. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua memperhatikan yang bergerak. Gak apa-apa saya gak diperhatikan sebentar. Udah duduk lagi kok, ya kan? Gak apa-apa. Buatlah urusan tuh jangan jadi besar, ya kan? Betul tidak? Kalau semua urusan dibikin ribet, kapan bahagianya hidup ini? Ini wajahnya wajah banyak masalah lagi. Yang keempat, syukur itu adalah berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Kita lahir lewat orang tua kita. Berterima kasih kepada ibu bapak. Berbakti kepada orang tua. Berbuat baik, itu syukur. Kita dapat ilmu lewat guru. Di antaranya. Khidmat ke guru. Menghormati guru. Nambah itu ilmu. Jadi cara yang paling gampang nambah ilmu selain diamalkan adalah berbakti atau menghormati guru kita. Itu benar. Bagaimana lagi syukur? At-tahadus bin nikmah, menampakkan nikmat. Di antara kita tuh rezekinya beda-beda. Ini yang takdirnya bekal kaya, dia kaya nanti. Nggak usah pakai pelatihan kaya juga. Yang maaf ya, memang jatahnya segini gitu. Segini ya. Ikut pelatihan kayak mendadak. Dia mendadak stres hadir. Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Bolehkah ikut kursus? Ya sok aja lah. Kalau ingin nambah rezeki yang bikin kursus. Yang kaya itu yang bikin kursusnya. Peserta itu nanti ketemu dengan rezekinya masing-masing. Tapi ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Nah supaya ditambah nikmatnya oleh Allah,
Tampakkan nikmat itu boleh, boleh. Contohnya begini, punya motor baru, hati yakin ini motor dari Allah. Alhamdulillah, gunakan motor hanya di jalan yang Allah sukai. Berterima kasih kepada yang bantu bayarin motor ini. Lalu, wih, itu motornya bagus. Alhamdulillah, motor titipan Allah. Jadi tiap yang lihat motor, yang dipuji bukan kita tapi Allah. Tugas kita adalah membuat orang yang melihat titipan ini jadi tahu ini titipan Allah. Sehingga tidak muji ke kita tapi muji ke Allah, dan tidak berharap kecuali jadi berharap ke Allah. Inti dari menampakkan nikmat itu adalah seperti itu. Supaya orang tidak memuji kita, dan juga orang kalau mau yang begini berharapnya jadi ke Allah Subhanahu wa taala. Teng, begitulah ini oleh-oleh untuk yang mau diwisuda. Jadi ada berapa ilmu yang sangat harus kita pahami dan kita amalkan. Satu apa, Bu? Ilmu, bukankah baru ceramahnya ya? Ini saking mendalam mungkin ya, sehingga mengeluarkannya. Oh ya, rendah hati ya, tidak ingin tampak pintar ya. Ini mah niatnya aja membahagiakan yang nanya, begitulah. Satu, apa yang penting? Syukur. Dua, kalau diuji sabar. Yang ketiga, kalau beramal ikhlas. Kalau tergelincir, awas, ada yang kurang, segera tobat. Kalau punya 4 ini saja, sudah. Tapi sebagian mah di antara kita, satu, kalau dikasih kurang syukur, kalau diuji kurang sabar, kalau beramal kurang ikhlas, kalau bikin salah tidak tobat. Kurang syukur, kurang sabar, kurang ikhlas, kurang tobat, dikumpulkan namanya kurang ajar. Begitulah hadirin sekalian. Astagfirullahaladzim. Ya baik, kita akan, mana yang akan memberikan testimoni? Ya Bapak, silakan. Yang mana aja, Ibu siap juga ya, testimoni. Bapak siapa? Pak, mau ditanya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak keberatan kita kenalan dulu, Pak? Nama saya Cecep. Pak Cecep. Sumuhun. Alhamdulillah. Sunda ya? Sanes. Hah? Minang. Oh ya, makanya jangan sok tahu. Tidak usah segala ditanyakan. Itu kan ceramahnya Agim waktu itu yang ini nih. Kalau iseng nanya dan sok tahu, lain kali iya. Baik Pak. Kalau Sunda biasanya cece. Kan ada AA, ada BB, ada CC. Sia-sia, nggak perlu disebutkan ya. Baik Pak Cecep, bagaimana ceritanya Pak Cecep bergabung dalam masa keemasan ini? Masya Allah, terasa sebagai nikmat bisa bergabung dan berkesempatan untuk menjalankan pelatihan dan sekolah ini ya. Pesantren. Gimana Bapak bisa datang ke sini? Iya. Syariatnya dari mana? Kenapa? Ya memang pada saat kita dapat informasi dari web sama Bapak cari sendiri atau ada yang ngasih tahu?
Cari sendiri. Waktu itu kalau nggak salah ada cerita dari Darut Tauhid gitu mengenai pelatihan gitu. Jadi Bapak dapat informasi ada pesantren masa keemasan, Sumuhun. terus Bapak mencari sendiri. Iya. Kenapa? Ya memang merasa perlu untuk memperbaiki. Jadi Bapak merasa perlu memperbaiki diri. Memangnya Sebetulnya. usia berapa? Saya 62. Mas. Ini adik ya, dede ya sekarang. Tuh kan, sia-sia astaga. Saya AA ya. Kita beda setahun, berarti Bapak tidak akan nyusul selama-lamanya. Baik adikku. Jadi Bapak merasa memerlukan sehingga cari di web begitu ya. Akhirnya ketemu. Apa yang paling Bapak inginkan dari pelatihan pesantren masa keemasan ini? Ya memang meraih ilmu, Kak, tentang bagaimana kita memperbaiki diri, menyiapkan juga kepada Menyiapkan apa? menyiapkan diri untuk berhadapan dengan Allah. Masya Allah, benar. Menyiapkan diri untuk jemputan pulang. Dan kita harus siap kalau nanti ditanya oleh Allah, ngapain saja kamu hidup di dunia segitu lamanya, 62 tahun, gitu kan? Semua. Nah, harus dipertanggungjawabkan tuh Pak. Tahu Bapak mulai kapan harus dipertanggungjawabkannya? Mulai dari kemarin-kemarin. Bukan, mulai dari balik Pak. Enak aja Bapak, kemarin dari balik Pak. Bapak dulu cinta monyet itu udah dicatat. Kalau udah balik dicatat loh Pak. Waktu kita nyontek Darmaji, ya itu maksudnya di kantin makan 5 ngaku 1 ya. Dicatat semuanya ada, termasuk ngeceng anak guru dan sebagainya, itu dicatat Pak. Ini bukan pengalaman hadirin ya. Saudara tinggal boleh suudon. Siapa yang suudon? Katanya yang suudon. Dicatat loh Pak. Jadi kita ini bekal ada nanti kita ketemu tuh. Harus tobat. Nah sesudah mengikuti 40 hari ya. 40 hari kan? Apa yang sekarang Bapak rasakan? Apa perbedaannya? Masya Allah, memang dari 40 hari ini kita menjalankan semua ilmu dan semua program ibadah ini secara istiqomah gitu. Lingkungannya memang sangat kondusif ya, kondusif untuk kita. Apa yang Bapak rasakan perubahan apa? Hati dulu. Hati sebetulnya lebih merasa tenang. Lebih tenang. Ya, jadi lebih tenang. sabar. Oh, lebih sabar. Pantas Bapak bicaranya tenang sekali ya. Beliau lebih hati-hati menjaga lisannya kan. Jadi gimana pesan Bapak kepada yang seumuran kayak gini? Kepada sejenis-jenis kita ini. Ya, Ini ditonton Pak. Para aki-aki. ya, pesannya mungkin untuk yang seumur kita atau semua yang ada mendengar mungkin perlu kita bisa mengikuti PMK ini atau pesantren ini, jadi untuk senantiasa menambah ilmu untuk Masya Allah. Terima kasih Pak. Jadi tidak ada pesan sponsor ya, promosi nggak usah, karena nanti yang datang ke sini pasti yang ditakdirkan Allah datang. Kalau Allah takdirkan dia akan ke sini, dia akan belajar di sini. Tidak harus di sini, banyak juga di pesantren lain yang boleh jadi jauh lebih baik dari program di sini. Tapi kalau takdirnya di sini, Masya Allah, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih ya Pak. Ini kembarannya.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia berapa sampai usia berapa di sini? Dari bayi Pak, dari dilahirkan. Emang kalau sudah tua beginilah ya, kita maklum ya. Bapak sekarang usia berapa? Sekarang 63 A, setahun lebih tua dari A. Lahir tahun berapa? Oh, nggak usah diperdebatkan. 61. Oh ya, Kak, maaf ya. Kesini adik, kesini kakak ya, masya Allah. Tapi sekarang sekelas ini ada kakak Rasa, ya benar. Alhamdulillah ya. Ya udah saya nggak berani nanya sama kakak. Sing soleh ya kak. Amin. Apa kesannya ikut pesantren di sini? Satu kesannya saya merasa diri saya ada perbaikan dari segi mungkin kalbu, Hati ya. hati ya. Saya rasa Lebih apa? lebih tenang, lebih sabar, lebih ikhlas insya Allah. Itu yang termahal kan dalam hidup. Kita itu ribet itu gara-gara ini aja. Hatinya ribet. Kalau kita hatinya udah yakin ke Allah mah nggak ada apa yang mau diribetin kan? Ujian udah pasti ada. Tapi semuanya kan adalah ladang amal bagi kita. Mau diribetin apa? Ribet itu karena nafsu. Ribet itu karena kita kalah oleh nafsu. Kenapa kalah oleh nafsu? Karena ilmunya kurang dan amalnya kurang. Jadi kurang iman. Jadi aja hidup itu diperbudak. Dunia, keinginan, nafsu, amarah, syahwat. Jadi ribet. Jadi enggak ada enaknya hidup ini. Tenang aja. Amin. Jadi Bapak rencananya gimana ini di usia 63 ini? Kan Rasulullah 63. Supaya lebih siap enggak? Siap lah Pak. Kain kafan udah beli belum? Ini serius. Kain kafan udah beli. Balik. Panitia ini saya bukan mengancam ini, tetapi salah satu hadiah dari masa kemasan ini harusnya pakaian terakhir. Terima kasih. Iya, saya juga sudah diberi hadiahnya pakaian terakhir, kafan lengkap dengan kapas dan segala perlengkapan untuk kalau kita meninggal jadi jenazah. Ya, kuburan udah siap belum? Nggak usah digali tempatnya. Boleh wasiat tapi jangan menyusahkan. Ya, dan wasiat meninggal. Misal saya juga berwasiat kalau memang AA meninggal besok lusa dan meninggalnya memungkinkan dikubur, inginnya dikubur di pesantren Eko 1 tuh. Sudah disiapkan tanahnya. Di sana ada kuburan ibu. Saya ingin di bawahnya. Kalau memang memungkinkan. Tapi kalau saya meninggal di laut atau di mana ya nggak usah merepotkan, biarin saja. Nanti alam barzah itu sendiri. Bangun kuburannya nggak usah dibangun macam-macam. Ingat ini ya wasiat ya. Siapapun yang nanti mengetahui kuburan saya, insya Allah jangan dibangun apa-apa di sana. Nggak usah ditembok juga. Cukup batu saja ditaruh di penanda kepalanya. Dah. Tidak boleh pakai penutup ini, tembok, jangan ya, begitu saja sudah cukup. Ingat ya, kalau ada yang nanti berbuat sesuatu di kuburan dan tahu, ingetin. Gitu Pak. Insyaallah Pak. Kalau saya maunya begitu, ya. Saya juga insyaallah. Jangan di kuburan saya Pak, Bapak. Bapak cari lagi, maaf, astagfirullahaladzim. Terima kasih Pak. Silakan. Ibu silakan. Ya kan kalau mau jadi berdua nanti kita di sana. Maaf ya, astagfirullah. Ya, siapa yang mau bicara? Ada bisa. Masya Allah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Betapa besar nikmat Allah. Di pagi ini kita bisa berkumpul, bisa berinteraksi dengan AA. Terima kasih Allah, terima kasih AA. Terima kasih panitia.
Iya, silakan Bu. Nah, udah. Aa mau nanya apa? Tunggu dulu, ini bukan pertanyaan. Saya dulu, Bu. Ibu teh dari mana, siapa, kenapa kok ada di sini? Sepuh-sepuh kan? Nama saya Elvina Rosa. Elvina Rosa, Huta Barat. Saya punya marga, tapi saya berasal dari Jambi. Iya, iya, alhamdulillah. Kenapa saya ke sini ya? Iya, Alhamdulillah diberi hidayah sama Allah. Masya Subhanallah. Karena ceritanya panjang. ah jangan ya. Nanti nggak cukup kita Iya, 3 hari nggak 3 cukup. malam. Alhamdulillah dengan penuh lika-liku akhirnya saya bisa sampai di sini. Masya Allah, ya. Penuh pengorbanan. Sebetulnya saya belum tahu ada di sini dengan apa? Darut Tauhid ini Tahu tahu dengan PMK. Agim. Oh, Oh, AA Agim kan saya rasanya sudah pernah cerita sama AA yang saya ngelihat kok politikus yang begitu garang, begitu AA bicara pada diam, tidak membantah. Ingat waktu di Karni Ilyas ya, AA? oh iya. Nah, saya kesini juga rupanya Allah menginginkan yang terbaik. Saya datang awalnya saya mau minta sama anak saya ke pesantren yang lain. Karena saya belum tahu. Taunya yang tematik. Sedangkan saya kepengennya mondok. Anak-anak ragu. Mama itu alirannya apa? Beda ini kan generasi ya, ya. Sayangnya anak versinya udah berbeda. Sayangnya versi dunia, sedangkan orang tuanya mau akhirat. Itu di mana, Ma? 4 bulan lama betul, Mama. 4 bulan saya awalnya. Di mana tuh? Saya cari-cari karena waktu itu Mahfiroh juga saya tahunya cuma seminggu. Akhirnya Akhirnya di saya sini. dapatnya di Semarang. Oh ya. Udah saya bayar, dia mereka nggak mau. Itu nanti rumah sakitnya gimana? Siapa teman Mama? Tunggu. Oh iya. Wah iya. banyak lah pokoknya ya. Ya. Sampai akhirnya mereka nggak ngasih, cuma Kesimpulannya. boleh November. Nanti dikasih pendamping. Saya nggak mau ngadap Allah kok pakai pendamping. Akhirnya saya cari-cari. Saya bilang sama ya Allah, September ini saya harus keluar dari kota Jambi. Saya berdoa sama Allah, tahu-tahu saya buka web dapat Oh, memang begitu diatur Allah. Nah, atur Allah. nah ya. Ya, tenang. Memang kan ibu-ibu beda dengan lelaki ya kan. Penjelasannya selalu lengkap, detail dan mendalam ya. Jadi 20.000 kata ya, ya. ya. Perempuan. Dengan pria yang hanya 7.000 ya. Iya betul. Saya aja udah 6.500 sekarang. Jadi kalau suami pulang kantor dan istrinya seharian diam, nah siaplah malam hari dengan 20.000 itu ya kan, stoknya melimpah. Sabar ya. Jadi ibu udah mau diwisuda sekarang. Apa yang ibu Ya. rasakan perbedaannya sebelum dan sesudah ikut acara ini? Boleh nggak saya teruskan sedikit aja? Boleh ibu. Ibu kan baru Anak saya yang belikan tiket. Saya beli tiket begitu bahagianya sampai saya salah beli tiket Jakarta Jambi. oh ya. Tapi dengan proses seperti itu saya dibantu. Demi Allah yang saya orangnya taunya ekonomi, diberikan saya eksekutif Pak VVIP, dapat yang nomor 1. Rupanya Allah kepengen saya karena niatnya menghadap Allah. Itulah nikmatnya saya dikasih kemudahan. Masya Allah. Dikasih kemuliaan. Sampai sini begitu ngelihat suasananya kok damai. Damai, demi Allah damai. Yang hati saya gelisah begitu masuk sini saya damai. Alhamdulillah. Damai. Padahal baru lihat lingkungan. Lingkungan. Masya. Terus saya masuk di cottage Janah ya sehari. Kok orangnya baik-baik, santun. Saya ngelihat, aduh damainya memang berarti Allah tidak salah menuntun saya ke sini. Begitu berinteraksi,
luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Ini para gurunya gimana Bu? Baik-baik nggak? Nanti saya akan melakukan penilaian. Luar biasa. Alhamdulillah. Guru. Pakai Masya Allah Bu, nanti kena ain guru-gurunya. Masya Allah, alhamdulillah. Betul-betul, Jadi benar-benar. puaslah kesimpulannya Puas. ya. Yang apa yang Alhamdulillah. diajarkan dengan itu manajemen kolbu itu terbukti. Terutama saya berterima kasih dengan para guru, terutama juga dengan musrif dan musrifahnya yang begitu sabar melayani kami. Oh iya, harus sabar sekali Bu, Masya Allah. Maafkan dia kan Bu ya. Iya Pak. Ibu di mana kebagian ininya di asramanya? Kita di asramanya Di, kita di kebagian. tower itu ya? Iya, Itu iya. sengaja dibangun tower itu untuk program masa keemasan. Masya Allah. Suka pakai lift nggak? Liftnya Pakai. itu, Itu Pak, dia yang memudahkan. listriknya jadi mahal tuh Bu. Itu yang memudahkan. Iya ya nggak apa-apa, kami ridho Bu. Memang disiapkan lift seperti itu supaya ibu bapak bisa yang memang tidak mau atau tidak siap lagi naik tangga pakai lift, insya Allah. Terima kasih Ya. banyak Pak. Jadi kalau dilihat dari wajahnya cerah. Ini rata-rata sebaya ya. Yang paling Kita muda usia yang berapa? paling muda itu umur 50 tahun. Jung yang mana? Nggak usah lah ya, bebas ya. Oh ibu ya keburu Tapi ngacung. kita punya emak itu umur 73 tahun. Emak, Ma, angkat tangan emak. bukan angkat tangan acungkan. Acungan tangan. Ya, oh. Nama AA meleset melulu ya. Ya nggak apa-apa, namanya gugup Bu ya. Nah, Baik. kita ada 15 orang. Alhamdulillah. Nantinya saya juga minta tolong sama AA doakan saudara kami suami istri terpaksa tidak ikut. Karena beliau sakit, insya Allah besok katanya segera dioperasi. Bapak Hakik Iya, dengan iya. istrinya. Insya Allah kami doakan sama-sama ya Bu. Bapak lagi AA. Enggak apa-apa Bu ya, naik sedikit ya. Satu hal kenikmatan Allah, kesyukuran lagi. PMK 66 persis umur saya 66. Masya Allah, Alhamdulillah. Banyak nikmat yang diberi Allah. Luar biasa ya, Masya Allah. Tahun depan Ibu daftar lagi, pas 67. Alhamdulillah. Saya nggak daftar, malahan saya tinggal, ingin mencoba memperkuat aja. Karena menuntut ilmu katanya lebih gampang, tapi menjaga istiqomah katanya lebih sulit. Benar. Itu yang saya Jadi Ibu nggak pulang nanti? enggak. Mau tinggal di sini? Iya. Ya, silakan ya Bu ya. Boleh ya, ya? Boleh, tapi di mana itu masalahnya? Soalnya saya sudah ada di SAG kami semua, Oh, santri AA Gim. wah. SAG Sarjana Agama diplesetkan. Terima kasih ya Bu ya. Kita wawasan yang banyak sekali ya tentang kehidupan pesantren, tentang dunia ibu-ibu, ya kan? Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah, berarti sekarang angkatan baru akan masuk ya. Jadi tower itu Bu dibangun khusus untuk masa keemasan. Sebetulnya dulu kita sudah memiliki rencana membangun apartemen khusus untuk di usia, bukan usia, maksudnya ini apartemen bukan seperti penitipan orang tua, bukan. Tetapi orang tua yang ingin mesantren sepanjang hayatnya gitu. Jadi rencananya kita bangun tower sehingga bisa di sana sampai belajar terus sampai masa tua ya, keluarga bisa tinggal di sana. Ya mudah-mudahan ada takdirnya suatu saat terwujud ini ya. Yang muda-muda gini rada jarang ingat mati. Kalau kami ini sudah ya ingatnya itu terus ya. Siap-siap. Padahal yang mati muda juga banyak ya. Harusnya sama saja usia berapapun selalu bersiap-siap
Karena kematian itu tidak harus nunggu tua. Terima kasih adik-adik. Ini apa daurah qalbiyah? Mau bicara juga? Udahlah, udah habis oleh orang tua kita ya enggak? Ada yang mau bicara? Boleh, boleh. Hanya ada waktu 3 menit nih. Silakan deh. Siapa namanya? Oh, Raka ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka dari Bandung, peserta daurah qalbiyah. Sebulan berarti ya? Ya, sebulan. Kesan pesannya selama di sini jadi saya sama teman-teman punya kebiasaan positif gitu. Punya kebiasaan positif yang Apa saja? seperti sholat tahajud, terus saum sama pemateri setiap hari ada, sama sholat sunnah duha, rawatib dan sebagainya. Jadi secara ibadah meningkat. Asalnya mungkin berat, dah kepaksa ya. Ya, Lambat laun jadi bagaimana? lambat laun jadi nikmat. Oh, asalnya berat, lama-lama jadi nikmat. Itu tuh pengaruh lingkungan. Iya, kalau bergaul dengan penjual minyak wangi, kita ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Makanya salah satu yang penting dalam hidup ini adalah memilih lingkungan. Kalau lingkungan kita cenderungnya maksiat, ke bawah maksiat. Masuk kelompok begal, jadi begal. Masuk ke pesantren, jadi santri. Dan lingkungan itu akan mempengaruhi, kalau terus menerus jadi kebiasaan. Masya Allah. Jadi gimana pesan-pesannya sebelum diwisuda nih? Untuk teman-teman ya, semoga apapun yang kita pelajari di daurah qalbiyah bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari nanti gitu, dan selalu tetap istiqomah di jalannya Allah gitu, karena kita sudah sama-sama tahu bahwa kalau kita dekat dengan Allah rasanya tuh nikmat sekali gitu. Nah, Masya Allah. Itu goalnya ya. Jadi dunia gak ada apa-apanya ya gak? Cuman nah, cuman gitu aja. Ya cuman gitu saja. Saya kan udah mulai nyobain jadi tua kayak apa ya kan. Kalau enggak mah cuman bagian capek aja. Cirinya 3, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Penderitaan tuh. Kejadiannya belum, menderitanya sudah. Yang kedua, terbelenggu oleh masa lalu, sedih, kecewa, sakit hati oleh yang sudah terjadi. Gak bisa diapa-apain, tapi tetap lengket penderitaannya. Dan yang ketiga, ribet hidupnya tuh. Semuanya jadi masalah, tiap ngomong jadi masalah, ngejawab jadi masalah. Apa aja yang dilakukan ribet. Namanya kalau wanita, Bu Ribet. Suaminya Pak Ruwet. Udah, akhirnya jadi DTA, derita tiada akhir. Sengsara selama-lamanya. Liur wae. Itulah akibat kurang iman karena kurang ilmu dan kurang amal. Terima kasih sahabatku sekalian. Saya kebagian khutbah Jumat di Darut Tauhid hari ini. Hari Ahad besok insya Allah di Eko Pesantren. Karena Ahad pertama dan Ahad kedua nanti di Masjid Istiqlal Jakarta. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 6 ya. Gini, ikhwan silakan cari tempat lain kalau mau sholat. Ini mau diisi oleh santri akhwat ya.